Penyebarluasan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat adalah salah satu upaya agar masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan. Saat ini, banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk turut serta menyebarluaskan informasi HIV dan AIDS, salah satunya Warga Peduli AIDS atau WPA. Dalam melakukan edukasi HIV dan AIDS, WPA tidak selalu melakukannya dalam forum resmi. Bahkan di pekerjaan mereka sehari-hari, mereka dapat melakukan edukasi tersebut. Salah satunya adalah ojol atau ojek online. Lantas, bagaimanakah cerita pengalaman ojol yang rutin melakukan edukasi HIV dan AIDS? Dan apa yang melatar belakangi hal tersebut dilakukan oleh ojol? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini, kita akan membahas kisah seorang ojol yang rutin melakukan edukasi HIV dan AIDS saat melakukan pekerjaannya. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini ada Pak Gun. Pak Gunarto ini adalah anggota WPA Kelurahan Pringgokusuman yang berprofesi sebagai ojol atau ojek online dan rutin melakukan edukasi HIV dan AIDS saat melakukan pekerjaannya. Halo Pak Gun. Halo Mbak Prisa. Apa kabar? Baik Mbak Prisa. Ya, boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda. Sarwo Hayu. Oke. Pak Gun ini adalah warga peduli AIDS Kelurahan Pringgokusuman ya. Sejak kapan nih Pak Gun bersedia bergabung di WPA? Kalau saya bergabung di WPA itu kalau nggak salah di awal tahun 2002 waktu itu, dan keikutsertaan atau bergabungnya saya di WPA itu seperti sebuah ketidaksengajaan, atau kalau bagi saya sendiri seperti sebuah keberuntungan gitu ya. Iya. Karena banyak power of dilalahnya di situ. Seperti apa itu Pak? Power of dilalah, keberuntungan. Keberuntungan bagi saya. Jadi itu dimulai dari ketika saya mendapatkan sebuah pesan WA gitu, ajakan dari seorang teman namanya Pak Suroto. Dia anggota WPA Pringgokusuman. Nah, waktu itu CD Bethesda memang sedang mengadakan pelatihan pijat urut tradisional untuk anggota WPA gitu. Kemudian, nah dilalahnya itu, keberuntungannya itu, dilalahnya itu anggota-anggota WPA yang waktu itu ada itu waktunya tidak ada yang berkesempatan untuk ikut situ. Ada yang kesibuk dengan kegiatannya, pekerjaannya, tidak bisa meninggalkan rumah dan sebagainya kan. Waktu itu 2 hari pelatihannya ya. Nah waktu itu yang bisa hanya Pak Suroto itu, dan dia kemudian mencari teman untuk ikut di kegiatan itu karena kuotanya 2 orang waktu itu. Nah ketika saya dihubungi Pak Suroto untuk, "Mas mau nggak untuk latihan pijat urut tradisional?" gitu. Iya. Ketika saya mendapatkan pesan itu, wah ini menarik bagi saya gitu. Pijat urut tradisional dan hal yang baru, dan saya emang agak tertarik untuk di bidang kesehatan itu ya Mbak ya. Kesehatan tradisional ya. Kesehatan tradisional itu. Apalagi kan gratis ya Mbak ya. Iya. Kan itu yang sangat menarik itu. Dan dilelah juga itu karena pekerjaan saya kan ojol gitu. Jadi untuk jam kerja saya kan bisa saya atur. Tidak harus terikat dengan waktu pagi atau siang. Kalau saya ada kegiatan pagi juga saya bisa mulai bekerja siang sampai malam, atau kemudian kalau saya ada kegiatan siang saya bisa bekerja pagi, kemudian siang istirahat,
sore atau malam saya bisa bekerja lagi gitu. Jadi disitulah makanya saya mulai ikut terlibat itu di kegiatan WPA, saya di pelatihan pijat urut tradisional yang diadakan oleh CD Bethesda itu. Dan itu juga sebenarnya saya belum menjadi anggota juga gitu, meskipun saya udah ikut terlibat di kegiatan WPA gitu. Nah, setelah itulah saya mengikuti kegiatan pelatihan 2 hari, baru kemudian berapa waktu kemudian itu kalau nggak salah berapa bulan itu, saya dapat lagi Mbak undangan untuk mengikuti pertemuan rutin anggota WPA Pringgokusuman. Wah, saya dapat dapat undangan itu. Padahal saya bukan anggota WPA waktu itu. Tapi kan saya udah ikut pelatihan juga, masa saya ikut pelatihan tok nggak mau ikut kegiatannya gitu. Akhirnya saya berangkatlah gitu ke pertemuan itu. Nah, ternyata di pertemuan itu ada penunjukan atau pembentukan pengurus baru di tahun 2022 waktu itu. Jadi akhirnya komunikasi saya juga dimasukkan atau terlibatkan di anggota WPA itu. Dan yang menarik bagi saya itu yang di luar dugaan, di pertemuan itu saya juga disuruh untuk menunjukkan atau melaporkan apa yang saya dapat ketika saya pelatihan gitu. Jadi seperti saya suruh mempraktekkan apa ilmu yang saya dapat gitu kan. Jadi meskipun lumayan baru bagi saya, tapi ya saya bersyukur waktu itu dengan sedikit apa yang saya bisa, saya menunjukkan ke para anggota itu, inilah ilmu yang saya dapat kemarin waktu di pelatihan itu. Sempat ada keraguan nggak menjadi anggota WPA? Karena di awal itu kan Pak Gun bercerita bahwa Pak Gun itu pertama kali menjadi anggota WPA itu kan melalui pijat ya, pelatihan yang diikuti oleh Pak Gun untuk pertama kali. Jadi apakah Pak Gun itu sudah mengenal betul WPA itu tugasnya apa gitu? Ya sebenarnya memang belum Mbak seperti itu. Saya malah waktu ikut pelatihan dan segala macam itu saya belum tahu WPA itu seperti apa gitu. Kalau untuk HIV/AIDS pastilah semua orang juga udah tahu gitu ya. Tapi pekerjaan atau tugas WPA itu seperti apa sama sekali saya belum tahu gitu. Justru ketika saya mulai ikut di kegiatan WPA itu barulah saya ternyata WPA itu tugasnya kegiatannya seperti ini gitu. Dan yang membuat saya benar tertarik itu Mbak, dari informasi yang saya dapatkan, ilmu yang saya serap waktu di WPA, kemudian pengalaman-pengalaman saya menjadi itu membuka sebuah wacana, membuka sebuah pikiran saya gitu loh. Oh ternyata isu HIV/AIDS itu seperti ini gitu loh. Ternyata perkembangan HIV/AIDS di tempat kita itu di Jogja itu seperti ini. Jadi saya sangat menarik untuk ternyata hal yang baru itu kenapa enggak saya coba gitu. Kan saya juga menarik seperti itu. Ya udahlah kalau seandainya apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan orang lain, kenapa enggak saya ikuti. Karena berangkat dari kepedulian ya, melihat situasi dan kondisi kasus-kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta. Iya Mbak, terutama kan dari informasi yang saya dapatkan itu dari tahun ke tahun itu ternyata perkembangan kasus HIV/AIDS itu kan di Yogyakarta semakin naik terus, meningkat terus itu. Jadi ada rasa sedih, ada rasa miris, ada rasa takut gitu kalau seandainya sesuatu ini tidak kita tanggulangi bersama atau kita cegah bersama gitu. Toh juga itu bisa menimpa siapapun gitu. Teman-teman dekat kita, saudara kita, keluarga kita, tidak menutup kemungkinan semua itu bisa terkena dari HIV/AIDS itu Mbak. Kalau tanggapan dari keluarga nih, Pak Gun kemudian menjadi anggota WPA itu apa tanggapannya, positif atau malah seperti apa Pak Gun? Kalau di keluarga saya sendiri sebenarnya kayaknya nggak ada masalah ya Mbak ya untuk karena rumah saya gitu, tinggal saya itu juga masih dekat wilayah dengan Pasar Kembang juga gitu. Jadi kanan kiri tetangga juga itu banyak yang kos-kosan segala macam. Jadi untuk kayak hubungan dengan kegiatan kehidupan Pasar Kembang yang notabene ada kehidupan yang free, seks, gam itu di lingkungan saya seperti hal yang
dalam kutip seperti hal yang biasa gitu ya. Biasa. Jadi untuk hal yang berhubungan dengan seperti HIV/AIDS itu kayaknya di keluarga saya juga nggak ada masalah dan ya fine-fine aja gitu, Fine-fine Mbak. aja. Ada dukungan berarti dari keluarga. Ya, ada dukungan, Mbak. Istilahnya Oke. selama apa yang saya lakukan itu tidak mengganggu keluarga, tidak Iya. mengganggu kegiatan kita di rumah itu nggak ada masalah. Ya, karena HIV ini kan isu yang sensitif sekali ya. Bahkan orang yang bekerja sebagai WPA, aktivis-aktivis kadang kemudian terstigma bahwa kelompok-kelompok ini juga dipikirnya adalah orang dengan HIV. Padahal Pak Gun sendiri bukan orang dengan HIV ya Pak ya. Iya, betul enggak. Seperti itu. Ya, kemudian Pak Gun nih. Pak Gun kan aktif ya, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan bajunya WPA ya. Nah, sekarang kita pakai bajunya ojol. Pak Gun juga melakukan edukasi juga kepada siapa Pak? Kalau pada saat melakukan pekerjaannya, kepada pelanggan atau kepada sesama ojol? Kalau untuk edukasi saya yang di luar WPA yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai ojol, saya selama ini lebih banyak mengedukasi atau menyampaikan isu atau informasi tentang HIV itu kepada teman-teman sesama ojol gitu, teman-teman sesama tongkrongan gitu. Jadi contohnya adalah ketika kita sama-sama ngetem ya, istilahnya ngetem itu berarti kan kayak kita ngobrol menunggu, nongkrong sambil menunggu orderan gitu ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai, bercanda, atau ketika kita lagi di angkringan ngopi-ngopi bareng ngeteh gitu. Nah, itulah informasi itu bisa saya sampaikan gitu. Tapi terutama ketika saya menyampaikan itu juga saya juga melihat-lihat Mbak, dengan siapa saya bicara, dengan siapa yang informasi itu saya berikan gitu. Contohnya ketika saya bicara dengan orang yang lebih senior gitu, tentu gaya bicara saya, edukasi saya tidak bisa sama dengan yang katakanlah yang sebaya dengan saya atau yang lebih junior dengan saya gitu. Kalau dengan teman-teman yang lebih senior, saya lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih halus, lebih soft maksudnya seperti itu Mbak ya. Dan banyak juga menggunakan contoh pihak ketiga gitu. Seperti ketika saya ngobrol nongkrong di depan gang Pasar Kembang itu, kemudian sambil ngobrol-ngobrol itu ada orang rombongan gitu masuk ke gang Jalan Pasar Kembang, dia dalam kondisi udah ya dibilang udah agak oleng, udah agak mabuk gitu loh Mbak. Nah, saya sambil bercanda ke teman saya itu, Pak itu loh Pak, kalau orang sudah seperti itu, setengah mabuk itu, dia begitu masuk ke dalam itu sangat mudah untuk tergoda. Dengan godaan sedikit aja udah lupa segalanya gitu loh Mbak ya. Lupa segalanya itu dia lupa kalau dengan keluarga yang ada di rumah gitu. Dia lupa kalau katakanlah dia membawa uang itu mungkin uangnya itu adalah uang untuk angsuran motor gitu. Dia lupa kalau melakukan hal yang lebih lagi, dia lupa untuk menggunakan pelindung atau kondom katakanlah seperti itu ya. Ya pada akhirnya ketika nanti dia pulang Pak, itu yang dia bawa itu adalah masalah. Masalahnya mungkin uang yang dia harusnya untuk membayar atau mengangsur motor, akhirnya uang itu habis, nggak ada lagi gitu. Atau karena dia lupa menggunakan pelindung, akhirnya dia pulang ke rumah membawa masalah, yaitu mungkin masalahnya penyakitnya ikut dia bawa pulang ke rumah seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi itu yang kalau untuk yang kayak senior ya Mbak ya itu. Kalau untuk yang lebih junior saya bisa lebih masuknya ke langsung lah kata gitu. Katakanlah kalau ada contoh orang masuk gitu, Mas kalau kamu masuk ke dalam sana atau berbuat seperti itu, jangan lupa Mas langsung pakai itu, jangan lupa pakai kondom karena jangan lupa pakai pengaman gitu karena resikonya sangat besar gitu. Penyakit itu kalau kamu sudah terlibat itu akan seumur hidup kamu akan harus menanggung atau ngikut di kehidupan kamu gitu. Jadi lebih kayak sedikit menakut-nakutilah seperti itu. Tapi tentu saja tidak bisa katakanlah menggurui atau menghakimi gitu apa yang kamu lakukan itu salah dan benar, saya kan tidak masuk ke situ, cuma lebih ke ya itu tadi ke
awas loh seperti ini, ada Oke. resikonya seperti ini, lebih ke Oke. seperti itu sih. Jadi edukasi yang dilakukan itu perlahan-lahan, ya pelan-pelan, Iya, kemudian sedikit demi sedikit, mhm, kemudian, pemilihan bahasanya juga kita sesuaikan ya, iya Mbak, sesuai dengan umurnya ya. Mbak, umur Kalau dan dengan yang lebih tua, itu akan lebih santun ya, kemudian kalau dengan junior mungkin dengan, realita yang terjadi ya. mhm, Se ya dengan, ya tadi, mhm, lebih lebih banyaknya edukasinya kan ke ke teman-teman ojol teman-teman. gitu ya. Kalau untuk ke customer terus terang Mhm, memang saya belum pernah, dapat kesempatan atau waktu yang tepat atau orang yang tepat untuk, mengedukasi itu. Karena edukasi. sebagai, driver ojol, saya kan Iya, dengan customer itu ada kode etik yang harus ditaati gitu loh. Takut saya ketika saya mengajak ngobrol seperti itu masuk ke situ tidak berkenan, itu bagi saya, customer bisa memberikan, oke. penilaian buruk Betul gitu, betul. bisa memberikan, komentar buruk dan itu sangat beresiko buat, di akun saya, pekerjaan saya. Jadi saya sangat Oke berhati-hati oke itu dan saya belum pernah mendapatkan, orang yang pas untuk bisa masuk ketika oke. berhadapan dengan customer, Iya. seperti itu. Mungkin selain selain pemilihan bahasa, Mhm, apalagi yang kemudian Pak Gun lakukan? Strategi mhm, apa pada saat mengedukasi sesama ojol begitu? mmm. Oh iya Mbak, di samping, Mhm, mengedukasi sambil ngobrol gitu, karena saya kan ya itu beruntung karena saya ikut di WPA itu, saya, betul. mendapatkan pelatihan pijat urut tradisional, kemudian Iya. bagaimana cara membuat jamu tradisional, membuat, minyak urut tradisional. Nah di situ saya sering masuknya ke situ, katakanlah ada temen gitu dia, mengeluh, salah bantal istilahnya ditengeng gitu ya, kemudian, Iya "Oh kamu salah bantal, coba sini saya urut," gitu, saya pijeti gitu, saya iya. sedikit banyak tahu gitu. Nah ketika saya, memegang dia, menerapi dia itu, sambil kan depan banyak-banyak orang juga gitu, sambil ngasih, "Ini loh Mas nanti kalau seandainya, eee, ada teman yang sakit itu, eee, yang diurut yang di sini gitu, sini." Nah sambil masuk itu kadang-kadang saya juga ngobrolnya itu, "Jangan-jangan, tadi malam kamu salah bantal ke bantalnya yang lain, rumah yang lain," Oh gitu. gitu. Eee Sambil buat lelucon, Iya, sambil sambil bercanda edukasi gitu, ya. heeh. Jangan-jangan kamu masuk ke kamar yang Mhm, sana gitu. Jadi betul. kan ketawa-ketawa gitu aja, sedikit banyak kita bisa masuk ke situ. Atau juga Oke. informasi kayak tentang kesehatan badan sakit itu, Iya. oh saya pernah dibikinin, pernah melatih, dikasih pelatihan membuat jamu tradisional, mungkin bisa dibikin, gampang kok bikinnya, seperti itu. Oke. Jadi, tadi ya, pijat tradisional yang dilakukan tadi, pijat urut tadi, menjadi sarana edukasi Pak Gun untuk mengedukasi sesama teman ojol, Mhm, mhm, begitu. Kalau ini Pak Gun, yang melatar belakangi kenapa Pak Gun memiliki ide untuk kemudian mengedukasi sesama teman-teman ojol, itu mhm, idenya dari mana? Apa yang melatar belakangi kenapa Pak Gun melakukan itu di pekerjaan Pak mhm. Gun, gitu? Eee, Sebenarnya itu lebih cenderung ke bagaimana saya pengen menyebarkan, informasi Mmm, atau pengetahuan yang saya punya ya, Mbak, ya. iya. Eee, Kalau boleh sedikit saya cerita itu, sebenarnya kok ada sedikit penyesalan, sedikit rasa apa ya, menyesal gitu ketika saya ikut di WPA gitu, Mbak. Oh. Penyesalan saya itu kenapa informasi yang saya dapatkan ini tidak dari dulu saya punya gitu, Mbak. Oh, malah pengen tertariknya dari Iya dulu-dulu gitu. gitu ya? Karena gini Mbak, kalau boleh cerita, kalau seandainya saya dari Mhm. dulu mengetahui informasi tentang bagaimana ciri-ciri orang yang, terinfeksi HIV segala macam Oh, itu, gini, saya melihat itu Mbak, saya nggak tahu ya mungkin, benar atau enggaknya gitu ya, beberapa teman saya atau orang yang saya kenal itu, mhm. yang sekarang mereka udah pada meninggal Mbak. Oh, Itu sebelum meninggal itu, dia kan sakit dulu gitu. oke. Pada sakit itu kok kalau sekarang saya melihat itu, kok ciri-cirinya itu seperti orang yang Kena AIDS ya? kena AIDS, seperti itu, Mbak. Oke. Terus terang itu jadi kalau seandainya ya, itu cuma seandainya, saya nggak Iya tahu apakah dia kena AIDS apa enggak ya. iya. Seandainya waktu itu saya udah tahu gitu tentang Mhm. ciri-ciri AIDS atau informasi
HIV/AIDS itu. Mungkin waktu itu saya bisa menginfokan kepada teman itu, untuk ayo kita coba cek, Cek, iya. cek kesehatan seperti itu, kita tes HIV-nya apakah Iya. HIV atau enggak tuh. Seandainya pun ternyata beliaunya itu Mhm benar mhm terinfeksi mhm mhm. HIV/AIDS gitu, mungkin kita bisa memberikan pengobatan ya, Mbak, ya, Iya, atau dukungan ya. dukungan seperti apapun itu sehingga kemungkinan hari ini saya masih bisa melihat dia tersenyum, saya masih Iya, bisa bermain betul. dengan mereka. Dan itu beberapa orang yang saya temui seperti itu di lingkungan dekat saya. Jadi dari situ apa yang saya dapat itu saya ingin coba informasikan gitu. Saya Mhm ingin coba explore ke mhm. orang-orang jangan sampai, eee, saya menemui lagi orang seperti itu gitu. Oke. Satu lagi Mbak, saya pengen cerita juga, eee, saya pernah waktu kecil saya pernah punya teman, sebut saja namanya, eee, AB gitu Mbak ya. AB. Itu bukan teman sekolah, bukan teman, kampung juga, cuma teman ketemu di permainan gitu. Jadi saya kenal dia itu di stasiun kereta. Ya sebagai, seorang anak yang tumbuh besar di lingkungan sekitar stasiun, tentu stasiun menjadi tempat saya bermain juga gitu. Iya, Kalau nggak salah waktu itu saya SMP lah kelas 1 kelas 2 itu. Saya main di stasiun kereta itu, dulu masih bebas ya Mbak ya, keluar masuk betul. gitu. Jalur saya sekolah juga lewat stasiun gitu. Saya bermain di rel kereta itu di stasiun, saya bertemu dengan seorang teman itu namanya Abi itu. Pertama kali kenal itu juga nggak baik-baik banget, dalam arti, ya Mmm. namanya anak kecil gitu, ecek-ecekan, ejek-ejekan gitu, kita hampir berantem, sampai bener-bener hampir berantem gitu, karena ecek-ecekan nggak ada yang tersinggung, akhirnya dipisah sama temen, tapi berangkat dari situ justru malah itu jadi teman saya, teman dekat saya, meskipun Oke. tidak menjadi sampai seorang sahabat, tapi itu jadi teman saya. Nah, berjalannya waktu, berapa tahun itu saya nggak ketemu, Mhm. saya kemudian suatu waktu ketemu dengan dia, ketemu dengan AB, cuma kondisinya itu udah, kayak sakit itu Mbak ya, kurus gitu. Iya. Cuma karena waktunya nggak sama, saya cuma ya biasa gitu rangkulan, gablok-gablokan, tanya kabar gini. Kemudian, tinggal di mana gitu tuh, oh dia udah pindah di rumah yang lama karena Mhm. dulu saya pernah main ke rumahnya di daerah utara stasiun, rumahnya di selatan stasiun, itu saya sering main ke sana, dia juga berapa kali main ke rumah saya kenal dengan keluarganya. Nah saya ketemu itu nggak lama, kemudian kita pisah lagi Mbak. Udah pisah berapa tahun nggak ketemu lagi, kemudian satu kesempatan saya ketemu dengan Iya. adiknya dia. Waktu itu saya tanyakan, Mas gimana kabare Masmu, si AB itu?" Dia menyatakan, "Oh Mas udah ngerti nggak tahu kabarnya bahwa Mas AB itu sekarang udah meninggal," gitu. Mhm. Saya bilang, "Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," gitu ya. Iya. "Oh ternyata itu sahabat saya udah meninggal," gitu. "Sakit apa Mas?" Waktu itu sakit paru-paru dan komplikasi," dia bilang seperti itu. Oh. "Oh ya udah, maaf ya Mas ya, ikut berbelasungkawa," saya bilang kan seperti itu. Mhm mhm. Ya udah terus akhirnya, kita pisah gitu. Kemudian, masih melompat lagi ke sebuah cerita gitu, waktu saya mengikuti kegiatan, Mhm. edukasi WPA itu yang diadakan oleh Sidi BTJ juga gitu, waktu itu ada seorang pembicara, dia seorang dokter puskesmas gitu, Iya. itu dia menceritakan tentang, edukasi tentang HIV/AIDS segala macam itu, dia menggunakan slide, LCD gitu ya, layar gitu. Dia menceritakan seperti ini, kemudian dia bercerita, "Saya juga punya, relawan dulu, seorang relawan yang dia juga, ODIF," seperti itu. Dia menunjukkan gambarnya jelek gitu, saya kaget, "Loh itu kan teman saya, si Oh. AB itu." Dan dokter juga ini relawan saya yang sekarang memang dia sudah meninggal karena kebetulan, waktu saya bertemu dengan beliau itu dia udah parah, udah sakit gitu, dan sekarang dia udah meninggal gitu. Saya lihat, ya itu jadi ada rasa, "Oh itu kan teman saya," ternyata Iya. dia itu ODIF itu tadi Mbak, dan dia udah Iya. meninggal kemungkinan juga, meninggalnya kan juga karena, AIDS juga itu. Yes, Jadi iya. jadi di situlah jadi, oh, saya ikut, makanya ketika ada yang berhubungan atau berhubungan dengan sesuatu yang, orang yang ODIF atau sudah AIDS itu saya agak-agak tersentuh karena, teman Iya. saya itu
beberapa teman saya itu mungkin meninggal karena seperti itu dan saya, terlambat untuk bisa mengetahui Iya. atau untuk terlibat atau mendukung seperti itu, Mbak. Berarti banyak ya orang-orang di sekitar Pak Gun, bahkan mungkin ada yang ya meninggal indikasinya ke Mhm. HIV ya, seperti itu? Kalau sebenarnya bisa dibilang banyak juga enggak ya, itu hanya contoh aja kalau yang saya bilang tadi saya melihat Mhm, beberapa teman atau beberapa orang itu kan yang dulu waktu itu bukan di lingkungan saya juga gitu, mungkin ada oke teman di kampung yang sana gitu, oke. dan saya juga pernah, mungkin dia, pengguna narkoba waktu itu, jadi seperti itu. Tapi, enggak banyak tapi, eee, kebetulan aja beberapa orang yang saya tahu itu seperti itu gitu. Tapi itu berangkat dari kepedulian Pak Gun melihat tadi ya, tingginya bertambahnya kasus HIV dan Mhm, AIDS di kota mhm, Yogyakarta, kemudian dinilai dari kasus-kasus yang terjadi di sekitar begitu, mhm, sehingga Pak Gun merasa bahwa edukasi juga penting dilakukan di pekerjaan juga ya, mhm, mengedukasi sesama teman-teman ojol itu mhm, tadi. Kemudian Pak Gun ini, tadi Pak Gun juga mengatakan bahwa edukasi yang dilakukan itu materinya ada terkait dengan pencegahan ya, salah mhm, satunya dengan kondom, penggunaan mhm, kondom. mhm, Mungkin ada materi yang lain yang disampaikan pada saat Pak Gun edukasi kepada sesama ojol? mhm. Ya, seperti yang saya bilang ya, Mbak, ya, edukasi yang saya lakukan kan Mhm, edukasi tipis-tipis gitu ya. Jadi tipis-tipis ya? memang tidak sampai mendalam sampai ke mendalam yang detail seperti itu ya. Iya, Ya sedikit banyak tentang, paling kalau saya, eee, apa sih yang menyebabkan orang terinfeksi seperti itu. Kemudian, eee, tindakan atau perbuatan apa aja yang sebenarnya banyak orang takutkan, tapi sebenarnya itu tidak akan sampai menularkan HIV/AIDS seperti oke. itu, kemudian pencegahannya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa, dan, lebih banyak kalau saya kan yang simpel, yang menarik itu, yang banyak Iya, selama ini yang menarik itu Mbak ya, ketika isu itu ternyata HIV itu, eee, ada obatnya gitu loh Mbak ya. oke. Jadi orang yang ketika sudah terinfeksi itu tidak kemudian bisa langsung pasti pasti parah, pasti pasti meninggal seperti itu. Mhm, Tapi yang ketika penting ada obatnya gitu penting ya? tertib ada obatnya seperti itu. Mhm, Dan, iya, eee, isu yang sangat menarik juga ternyata ODIF itu dia bisa menikah, dia bisa oke, mempunyai pasangan yang mungkin dengan orang yang tidak terinfeksi HIV gitu ya. iya, Bahkan ternyata orang yang ODIF juga bisa mempunyai keturunan. oke. Itu kan sangat menarik gitu loh. Nah itu banyak yang saya edukasikan situ. Dari obrolan yang tipis-tipis itu, beberapa juga yang, "Oh ternyata menarik ya," gitu. Iya, Nah kalau mereka responnya bagus, mhm, barulah kita nanti sedikit banyak masuk sedikit-sedikit gitu. Tapi kebanyakan sih seperti itu Mbak, jadi yang iya. tipis-tipis saja gitu. Jadi edukasinya itu penting dilakukan dengan bahasa yang positif ya, ada obatnya, Mhm, ODIF berhak menikah, berhak punya menikah. anak, bahkan dengan orang HIV negatif gitu Mhm, ya. mhm. Oke, kalau tantangannya nih Pak, pada saat melakukan edukasi tantangannya apa? Tantangannya itu, Mhm. sebenarnya ya itu tadi Mbak, eee, isu HIV/AIDS itu kan bagi sebagian orang itu masih sesuatu yang, eee, belum banyak Mhm. diketahui gitu ya. Ada stigma gitu, HIV/AIDS itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan, perilaku menyimpang, perilaku yang, tabu gitu. Iya, Jadi kadang-kadang, yang eee, nggak baik gitu ya? tidak baik seperti itu. Padahal kan semua orang juga kita nggak akan pernah tahu gitu, Mhm, dari mana kita terkena atau terinfeksi seperti itu. Jadi kadang-kadang, tantangannya adalah ketika kita mencoba masuk untuk, memberikan edukasi atau ngobrol masuk sedikit-sedikit itu, mereka kadang-kadang kalau yang sudah terstigma seperti itu terus mhm, dia menolak gitu. Katakanlah terus, ada yang apa ya, mungkin betulnya kok yang seperti itu dibicarakan seperti itu. Kemudian ada mhm. lagi yang menolaknya itu, terus dia mengganti topik yang lain itu. Berarti intinya seperti dia tidak bisa menerima sesuatu itu dibicarakan di lingkungan seperti itu. Terutama mungkin ada 2 atau 3 orang lebih gitu. Bahkan ketika ngobrol satu 2 pun kadang-kadang ada yang tidak bisa menerima itu. Saya juga mungkin belum tahu juga, kenapa, dia menolak itu, apa mungkin juga dia
berperilaku seperti itu, apa-apa saya nggak masuk ke Iya, iya. sana ya Mbak ya. Tapi ya itu tantangannya adalah Mhm. ketika kita mau masuk atau memberikan edukasi itu, kita harus benar-benar melihat timing yang tepat, Iya, waktu yang betul, tepat, betul. dengan siapa kita bicara. Iya, Kalau kita bahkan kita udah berhati-hati pun, kita sering mengalami iya, tidak menerima, eee, penerimaan yang baik seperti itu, Mbak. iya. Mungkin takut digurui juga ya, karena isunya juga agak sedikit tabu, sensitif juga iya. Iya, benar, Mbak. Iya, benar itu. Kemudian Iya, makanya kita berhati-hati itu jangan sampai kok kita seperti menggurui gitu ya. menggurui. Iya, Bahkan mungkin ya bagi kalau orang yang, beresiko gitu, mhm. ketika diajak masuk ke topik seperti itu, kesannya seperti dihakimi gitu, Betul. disalahkan Padahal seperti saya itu. tidak melakukan itu, Sebenarnya kenapa kok kemudian merasa sendiri gitu, diedukasi gitu ya? kayak merasa sendiri gitu, terus dia Iya. maunya menolak untuk sebuah percakapan seperti itu. Itu Oke, banyak juga seperti itu, oke. Mbak. Kalau kejadian yang menarik nih, Mhm. kejadian menarik apa yang kemudian dialami Pak Gun pada saat edukasi? Mmm, yang menarik itu Iya, karena saya juga pembicaranya belum sampai yang ke dalam, belum sampai yang banyak-banyak itu ya masih standar sih, Mbak, masih biasa-biasa masih aja ya. biasa ya? Cuma mungkin bukan menarik tapi ada kepuasan di hati, kepuasan di diri saya sendiri ketika apa yang saya Mhm, sampaikan itu bisa mhm, diterima gitu. bisa diterima. Apa yang coba ingin saya sampaikan itu, eee, diterima dengan baik gitu dan ada antusiasme gitu. Contohnya adalah ketika saya pernah ngobrol atau mencoba untuk mengedukasi kepada seorang teman, yang teman itu, masih muda Mbak sebenarnya. Iya, Masih muda cuma dari cerita-ceritanya itu saya tahu dia itu juga, eee, berapa kali itu sering, ya senang-senang gitu berpesta dengan teman-temannya gitu, minum-minuman gitu, terus kemudian juga dia sering bermain ke tempat hiburan malam gitu. Nah, saya itu ketika kita ajak ngobrol, dia sangat antusias gitu, oke, tanya-tanya gitu, terutama berhubungan dengan, eee, oh ternyata orang ODIF itu, bisa menikah, bisa punya anak gitu. Dia banyak oke. banyak bertanya-tanya seperti itu Bertanya. gitu. Jadi itu sebuah ketika saya mendapati, eee, sep kasus seperti itu sepertinya seneng Seneng banget, ya? heeh. Iya, Oh, apa karena yang didengar. udah dengar dan kayaknya sampai gitu Mbak ya. Sampai. Ya harapan saya sih apa yang tersampaikan itu bisa diteruskan gitu mungkin dengan dianya Oke, gitu. oke. Harapan juga sih mungkin juga dia tertarik di isu Mhm. itu dan, bisa menyebarkan ke yang lain. Tapi bagi saya pribadi ketika saya mendapati hal seperti itu sangat menjadi sebuah kebanggaan, sebuah ke kebanggaan buat saya sendiri gitu. Oke, Mhm. luar biasa sekali ya Pak Gun ini. Iya, Oke, pesan apa nih yang ingin mhm. disampaikan kepada Sobat Sidi Bethesda? Mmm, Mari oh ya, silakan Pak Gun. kepada sobat Siti Bethesda, pesan saya sih tetap sehat, jaga kesehatan dengan gaya hidup sehat dan pola hidup yang sehat. Juga satu lagi kepada para sobat Siti Bethesda yang sebagai relawan atau para pahlawan saya menyebutnya, untuk jangan lelah untuk menjadi orang baik, jangan lelah untuk menyebarkan informasi tentang kebaikan, karena meskipun pesan yang kita sampaikan itu belum tentu terima atau bahkan mungkin ditolak oleh yang coba kita sampaikan, tapi bukan berarti pesan itu tidak penting untuk kita sampaikan. Jadi tetap semangat demi kebaikan. Terima kasih. Oke. Oke, baik Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci kali ini bahwa penyebarluasan informasi HIV dan AIDS bisa dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dalam forum resmi, tetapi juga dalam pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Ketika kita bertemu orang banyak, itu bisa menjadi sarana kita untuk menyebarluaskan informasi HIV dan AIDS. Dengan memberikan edukasi HIV dan AIDS secara masif, harapannya masyarakat bisa memiliki pemahaman yang benar tentang HIV dan AIDS serta melakukan upaya pencegahan agar terhindar dari infeksi HIV.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gun yang sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini, sangat inspiratif sekali. Semoga Sobat Sidi Bethesda yang kemudian menonton dapat terinspirasi oleh pekerjaan Pak Gun sebagai ojol yang gemar mengedukasi HIV dan AIDS. Dan semoga Pak Gun juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas sehari-hari. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang bersedia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya, stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.